Berikut pengukuran plankton dan perifiton yang merupakan bagian dari parameter biologi. Plankton dan perifiton merupakan bagian dari parameter biologi pada pengukuran kualitas air di perairan. Plankton adalah organisme renik yang hidup mengapung atau melayang di dalam air dan pergerakannya dipengaruhi oleh arus air. Secara garis besar, plankton dibagi menjadi dua golongan, yaitu fitoplankton atau plankton nabati dan zooplankton atau plankton hewani. Fitoplankton merupakan plankton dari jenis tumbuhan, sebagai produsen primer pada rantai makanan di perairan dan memiliki pigmen klorofil sehingga mampu melakukan reaksi fotosintesis. Sedangkan zooplankton merupakan plankton dari jenis hewan. Ukurannya lebih besar dari fitoplankton, menghindari cahaya sehingga lebih dominan pada malam hari dan sebagai produsen sekunder pada rantai makanan. Baik, pada modul kedua praktikum kali ini kita akan mengambil sampel plankton. Berikut alat dan bahannya. Alat yang pertama yaitu plankton net. Berikut alatnya. Selanjutnya kita menggunakan ember. Berikutnya kita menggunakan botol sampel sebagai wadah dari plankton yang sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita menggunakan lugol sebagai pengawet. Selanjutnya kita akan melakukan pengambilan sampel plankton. Sebelum melakukan pengambilan sampel, kita akan melakukan kalibrasi alat terlebih dahulu. Kita lakukan ke seluruh permukaan plankton net. Langkah selanjutnya kita akan mengambil sampel air sebanyak 25 liter dengan menggunakan plankton net untuk disaring. Kita mengambil air sebanyak 25 liter dengan 5 kali pengulangan. Selanjutnya, air sampel yang telah kita saring, kita pindahkan ke dalam botol sampel dengan cara seperti ini. Selanjutnya kita berikan larutan pengawet lugol sebanyak 3-4 tetes. Sampai sampel air berubah menjadi warna kekuningan. Selanjutnya kita akan mengambil sampel perifiton yang menempel di bebatuan yang ada di pinggiran sungai. Sedangkan perifiton adalah organisme yang menempel pada substrat dan tidak melakukan penetrasi ke dalam substrat tersebut. Biasanya perifiton menempel pada substrat seperti batu, kayu, permukaan tumbuhan, serta di permukaan makroalga yang hidup di perairan. Perifiton juga dapat berupa hewan atau tumbuhan. Keduanya memiliki peran sebagai produsen untuk organisme perairan dan sebagai decomposer. Selanjutnya, batu yang telah kita dapatkan, kita ukur luas permukaannya dengan meteran. Oke. Setelah melakukan pengukuran terhadap substrat, selanjutnya kita melakukan pengerikan terhadap substrat atau batu dengan menyikat dan sambil menyemprotkan aquades. Dilakukan secara perlahan untuk mendapatkan sampel perifiton. Setelah melakukan pengerikan terhadap sampel perifiton yang telah dimasukkan ke dalam botol sampel, kemudian kita berikan pengawet berupa larutan lugol sebanyak 3-4 tetes. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pengamatan
sampel plankton dan perifiton di laboratorium. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam pengamatan plankton dan perifiton, yang pertama adalah mikroskop binokuler. Kemudian yang kedua objek glass. Kemudian ada cover glass. Tisu gulung, pipet tetes, botol sampel yang berisi sampel plankton ataupun perifiton, kemudian botol semprot yang berisi aquades. Sebelum pengamatan dilakukan, sampel plankton dan perifiton dihomogenkan terlebih dahulu dengan cara dikocok hingga merata. Setelah itu, kalibrasi objek glass dan cover glass dengan cara menyemprotkan aquades. Kemudian dibersihkan menggunakan tisu. Sampel plankton diambil menggunakan pipet tetes, lalu diteteskan pada objek glass sebanyak 1 tetes. Kemudian ditutup menggunakan cover glass dengan kemiringan 40 derajat. Lalu kita amati di bawah mikroskop binokuler. Atur perbesaran lensa mikroskop hingga objek terlihat jelas. Setelah jenis perifiton atau plankton ditemukan, lalu kita dokumentasikan. Kemudian setelah didokumentasikan, lalu kita identifikasi menggunakan buku identifikasi. Berikut jenis plankton yang diperoleh. Kemudian kita cocokkan dengan gambar yang ada di buku identifikasi. Seperti yang terlihat, gambar cocok dengan gambar nomor 1. Namanya adalah Cosmarium. Setelah plankton diidentifikasi, kemudian dilakukan perhitungan kelimpahan plankton. Demikianlah pengamatan plankton dan perifiton yang merupakan bagian dari parameter biologi pada pengukuran kualitas air di perairan.